Lupa lagi, Nak. Oh iya, silakan Pak Sipa. Sydney monitor ini. Ada ya di Sydney? Di Sydney? Berarti Bu Sydney besok atau lusa ya? Majunya Bu Sydney. Kalau nggak salah Bu Sydney besok, Pak. Oh iya. Jumat. Iya, iya. Saya besok jam 9, Pak Is. Oh iya, Bu Sydney.
Ini suaranya. Tes 1 2 3 aman ya. Dimulai Pak Is ya. Oke Pak Siva, silahkan Pak Siva. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, masuk. Matiin aja. Suara di situ. Kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, dipimpin doa terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang mau mimpin doa? Sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembelajaran hari ini kita akan masuk ke bab zat aditif dan zat adiktif. Silakan dibuka bukunya. Bab kelima kalau nggak salah. Sudah dibuka? Ya. Hari ini masuk semua? Berapa orang nggak hadir? 2 orang. Cung yang nggak hadir? Nggak ada. Hadir semua? Hadir. 2 orang yang nggak hadir siapa? Bintang dan Rafif. Bintang sama Rafif. Kenapa masalahnya? Bintang sakit, Rafif. Bintang sakit, Rafif Alfa. Oke, kenapa? Mana? Jadi hari ini kita akan belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Perbedaannya nanti akan kita pelajari. Sekarang sudah pernah baca? Sudah dibaca belum? Belum. Kalau gitu saya tampilkan dulu materinya. Oh,
Gila sih. Ya, hari ini kita akan belajar zat aditif pada makanan dan minuman. Tujuan pembelajaran hari ininya yaitu kita akan belajar untuk mengetahui jenis-jenis dari mengidentifikasi dari jenis zat aditif pada makanan dan minuman yang kalian konsumsi serta dampak kalau terlalu banyak atau dampak penyakit yang diakibatkan kalau konsumsi zat aditifnya berlebihan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ini ada dua gambar. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama gambar apa? Air? Air bening atau air putih? Air tawar, air murni. Banyak istilahnya. Banyak istilahnya yang sering dipakai. Ada yang bilang air putih, ada bilang air bening, ada yang bilang air mineral, ada bilang air tawar. Kalau dari segi keilmuan, air putih berarti harusnya berwarna putih. Itu warnanya apa? Bening warna. Tidak ada yang namanya warna bening. Bening itu keadaan dari sebuah cairan. Cairannya apa namanya? Keadaannya bening, keruh atau misalnya kotor, itu baru dibilangnya bening. Tapi kalau ditanya warna, dia tidak berwarna. Jadi kalau ditanya warnanya tidak berwarna. Kalau yang sebelah kanan, boba. Ada boba. Warnanya apa? Ada coklat, ada putih, ada hitam. Kenapa berbeda dibandingkan yang gambar pertama? Ada rasanya, bedanya. Satu rasa, apalagi? Mbak, kalian beraninya keroyokan ya? Satu-satu dong. Saya kan sendirian. Satu, warna. Dua, komposisi. Rasa. Bentuknya masih cair. Walaupun yang sebelah kiri ada padatannya. Yang bobanya itu. Kenapa bisa berbeda satu dan dua? Berarti ada zat yang ditambahkan dibandingkan minuman yang pertama. Nah, zat yang ditambahkan ke minuman itu kita sebutnya zat aditif. Aditif itu adisi itu penambahan. Mau dia nambah warna
mau dia nambah rasa, mau dia nambah awet misalnya, itu namanya zat aditif. Itu bedanya ya. Kalau gambar 1, gambar 2 ada zat kimianya nggak? 2 ada. 1 ada nggak? Nggak. Ada zat kimianya nggak sebelah kiri? Nggak ada, cuman air doang. Air zat kimia bukan? Udah belajar unsur senyawa campuran? Senyawa itu ada yang namanya air, yaitu H2O. Senyawanya senyawa kimia. Jadi yang sebelah kiri tetap zat kimia, sebelah kanan tetap zat kimia. Cuman ada yang alami, ada yang buatan. Bedanya itu. Ada pertanyaan dulu? Jadi kalau ditanya ada zat kimianya, kiri ada, kanan ada. Cuman masalahnya ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alami misalnya ada gula, manisnya ada gula. Tapi kalau misalnya yang dimasukkan ke dalam minuman-minuman yang kemasan, yang sasetan, 2 setan, 3 setan, itu bukan gula. Karena kalau gula nanti terlalu mahal. Sekarang kita mulai lihat videonya. Waduh, suaranya tidak terdengar. Wah, kedengaran. Kedengeran nggak suaranya? Oh ya. Ada ini kok. Untung di bawah ya. Putri bungsu. Menurut kisah yang dibagikan, adik laki-lakinya itu mengidap penyakit diabetes. Nabila Yunita Zahra, bocah berusia kelas 3 sekolah dasar negeri Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bersama sang ibu Herna Sarina, Zahra selalu didampingi dalam pulang sekolah. Aktivitas Zahra seperti bocah lainnya, beraktivitas seperti biasanya. Namun sejak usia yang tahun, putri bungsu Herna Sarina dan Dewi Rustami ini divonis lemas terus sampai kayak udah dari keliling kampung gitu. Sekarang nggak boleh minum apa aja. Sama teh manis. Yang gelas atau yang kotak? Semuanya. Berobat ke dokter rutin dijalani, mulai dari pengecekan darah, suntik insulin terus dilakukan. Tiap bulan keluarga ini menghabiskan sekitar Rp500.000 untuk pengobatan Zahra. Kebiasaan mengkonsumsi minuman manis Zahra di stop total. Orang tua tak lagi membolehkan Zahra makan dan minuman kemasan manis. Enggak, soalnya dia udah tahu apa yang harus dimakan, apa yang nggak boleh. Jadi dia udah tahu. Sebelumnya? Sebelum apa? Sebelum dikasih tahu itu seperti apa? Kalau dulu sih sebelum dia tahu ya makannya bebas kayak teman-temannya gitu. Cuman pas dicek GDS-nya dia itu tinggi GDS-nya. 5 Itu yang pertama, sekarang yang kedua.
Seorang wanita membagikan kisah sedih usai kehilangan adik laki-lakinya yang belum lama meninggal dunia. Kisah tersebut dibagikan wanita tersebut melalui akun TikTok pribadi. Menurut kisah yang dibagikan, adik laki-lakinya itu sangat menyukai minuman kemasan atau teh kemasan. Bahkan, menurut pengamatannya, sang adik jarang minum air putih dan lebih memilih mengkonsumsi teh kemasan untuk diminum. Hingga suatu hari, sang adik jatuh sakit dan dokter memvonis bahwa pemuda tersebut menderita gagal ginjal. Pemuda itu pun sempat beberapa kali cuci darah karena gagal ginjal yang dideritanya sudah akut. Sayangnya, gagal ginjal itu membuat kondisi sang pemuda semakin memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Banyak faktor yang menyebabkan seorang mengalami gagal ginjal. Salah satunya akibat jarang mengkonsumsi air putih dan justru lebih memilih minum minuman kemasan. Padahal, minum minuman kemasan rata-rata mengandung tinggi sukrosa atau gula tambahan, atau perisa yang identik dengan manis. Bila dikonsumsi terlalu sering, tentu dampaknya berbahaya bagi tubuh. Gangguan Ada teman saudara kalian yang mengalami seperti ini? Ada saudara yang terkena penyakit diabetes? Ada ya? Siapa? Omnya gagal ginjal. Sekarang masih udah nggak ada. Nggak ada. Sepupunya diabetes. Berapa umurnya? 27 tahun sudah diabetes. Ada lagi? Jadi itu ada masalah. Jadi itu ada masalah-masalah yang kita temukan di sekitar hidup kita. Nah, penyebabnya salah satunya dari zat aditif. Nah, nanti yang kalian harus cari tahu dari 2 video ini kira-kira masalah apa yang utamanya sehingga kenapa minum atau mengkonsumsi zat aditif itu menyebabkan penyakit. Dan sepertinya ada 2 penyakit, diabetes maupun gagal ginjal. Kenapa sampai seperti itu? Lalu kira-kira solusinya apa? Itu yang harus kalian cari tahu melalui pembelajaran hari ini. Jadi nanti saya bagikan LKPD-nya, lembar kerja yang harus diisi per orang. Dan nanti cari tahu kira-kira solusinya apa. Bawa HP-nya? Ya, nanti dicari tahu solusinya kira-kira itu apa. Oke? Oke, ada pertanyaan? Perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk ngambil LKPD-nya. Berapa orang? 6 ya? Itu 6. Ya. Ini 1, 2 kelompok. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Itu kelompok 5. Sudah dilihat LKPD-nya? Lihat LKPD-nya. Sebelum diisi biar dipandu dulu oleh saya. Lihat halaman ke-3. Nah, itu nanti diisi kira-kira masalahnya dari video tadi apa?
Oke, video tadi ada, setelah nonton video masalahnya apa, tuliskan di situ. Lalu yang halaman keempat, saya masukkan ada infografik situ ya. Itunya kelihatan nggak? Ininya nih, sendok kecilnya. Kelihatan nggak? Yang di grup pernah saya kasih kan? Nanti kalau nggak jelas bisa dilihat di situ jumlah sendok kecilnya itu. Nanti tabel di bawahnya itu diisi. Diisinya gimana? Itu nanti dilihat. Lihat keterangan-keterangan yang ada di bawah tabelnya. Itu yang halaman selanjutnya, yang halaman berapa ini? 5 ya? Ada juga gambar. Nah, di gambar ini ada apa saja? Kalian tuliskan informasinya kira-kira ada apa saja di halaman selanjutnya. Silahkan diskusikan di kelompoknya. Mau bagi-bagi tugas silahkan. Mau bareng-bareng ngerjainnya silahkan. Nanti salah satu akan saya tunjuk buat presentasi hasil kerjaan. Oke. Ada pertanyaan? Dikerjakan terlebih dahulu. Silakan. Kalau ada pertanyaan bilang saja. Angkat tangan. Untuk nulis masalah, satu di depannya ada kata tanya. Mengapa, kenapa, apa. Kedua, masalahnya apa. Ketiga, dampaknya apa. Jadi mengapa meminum air dapat menyebabkan haus. Gitu. Jadi harus ada 3 unsur itu ya. Untuk ini berdasarkan video ke-1, yang kedua berdasarkan video kedua. Oke. Oh. Nah, itu yang satu video pertama, yang kedua video kedua. Harus ada unsur di akhirnya pertanyaan. Jadi ada kata mengapa, kenapa, lalu penyebabnya atau bagaimana. Nanti di akhir, di solusi, di bagian yang akhir. Jawabannya nanti di sini. Kamu nulis pertanyaan di sini, jawabannya nanti di sini. Gitu. Nah, dari mulai pertanyaan sampai ke sana ada panduannya mengisi 2 grafik yang ini. Oke? Ya, cari pertanyaannya dulu. Bagaimana cara belajarnya? Nah, masalah. Jadi yang pertama ini berdasarkan video ke-1, ini video kedua. Kamu harus nyari nanti pertanyaannya di sini.
Jadi nanti harus ada pertanyaan di akhir yang minimal. Mengapa? Misalnya mengapa meminum air dapat menyebabkan haus? Kan itu masalahnya. Ini masalah 2. Nah, nanti jawabannya itu nanti di akhir. Ini hasil jawaban dari pertanyaan yang kamu buat. Oke? Oh, dicobain. Kalau ada masalah, tanyakan. Mau dikasih prolognya boleh, mau langsung ini boleh. Nanti kan itu yang kalian kan nanti presentasi, nanti itu yang dinilai. Oke? Pinjam pulpen dong, satu. Ada pulpen lebih. Boleh. Tapi karena kerjaannya banyak ke belakang, jadi agak cepat. Enggak masalah. Apa enggak, ini emang harus sama, sekelompok harus sama. Nanti yang harus beda itu nanti dan yang lain. Iya, harus sama semuanya. Iya. Mau dikasih prolog duluan boleh. Tapi nanti di akhirnya dikasih pertanyaan. Dari masalah itu timbul pertanyaan. Nah, nanti di akhir kalian kasih jawabannya. Nah, iya, solusi 1. Nah, itu nanti yang ini kamu hitung ini berapa gram. Lihatnya dari mana? 1 sendok segini. Ini ada berapa sendok? Nah, itu nanti kalikan, masukin sini. Ya. Ya ini ETS apa tulisannya? Nah, ini jenis minumannya es, teh, itu. Kandungan gulanya. Ini ada berapa sendok? Kali segini dapat berapa? Ini kan ada berapa ini? 1, 2, 3, 9. Jadi 9 kali 1 sendok mewakili berapa? 4,2. Berarti nanti 9 kali 4,2. Hasilnya berapa? Keterangannya. Ini anjuran Kemenkesnya. Itu ini kalau dari Kementerian Kesehatan segini maksimal. Nah, kalau di ST susu berapa? Ini untuk 1 hari ya. Ini berapa? Nah, kira-kira keterangannya apa? Lebih dari sini apa kurang dari ini? Nah, itu nanti di sini tulis. Ini tulis nih. Ujungnya yang kan ini. Mau bagi-bagi silakan. Biar lebih cepat. Kenapa? Mau dikasih prolog duluan? Hah? Jawabannya nanti di akhir. Ini jawabannya, solusinya. Ini itu masalahnya, kalian cari solusinya. Salah satunya saya kasih panduannya dari ini. Dari latihan mengerjakan ini. Di sini ada beberapa info. Kenapa yang berhubungan sama masalah yang di depan. Nah, nanti jawabannya apa di sini. Mau kasih prolog dulu boleh. Mau langsung pertanyaan dulu boleh. Lagi cara ngisi yang ini nih, ya. Untuk ini ada lihat. Nah, ini kan ada begini. Ini ada anjuran Kemenkes, ada ETS apa? Nah, jadi nanti tulis menu ini nih. Ini yang ini ada berapa
Ada berapa sendok? Ini berapa? Yang ini 9 kan? 1 sendok mewakili berapa? Nah, berarti yang untuk es teh susu kandungan gulanya berapa? Ini dikali 4,2. Ini jumlah ini kali ini. Nanti bandingan sama. Iya. Tulis hasilnya sini. Tulis 9 kali 4,2 sama dengan berapa. Nanti keterangannya dengan ajuan Kemenkes lebih besar atau lebih kecil? Kemenkes berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau dibandingkan Kemenkes lebih besar atau kecil? Kasih keterangan. Oke. Bagi-bagi tugas biar lebih cepat. BT. Ini kalau di meeting ini nyala tetap nyala nggak? Kayak kalau dikunci gitu. Takut nantinya menggeret kemana-mana. Di sini tetap nyala. Ini BT berarti milk tea pakai boba, pakai PT puding telur. Ini milk tea pakai boba, pakai puding telur, pakai jelly. Itu nama jenis-jenis minuman. Hitung jumlahnya. Sudah? Belum, Pak. Waktunya sampai jam berapa ya? Jam 2:05 lah. Makanya bagi tugas yang iya, biar yang sebelahnya. Halaman selanjutnya enggak? Halaman selanjutnya juga sekalian. Bisa ngerjainnya? Yakin? Benar? Minumannya, makanya ada yang ininya nggak? Ada yang dari kelihatan? Nih yang di sini. Kalau nggak kelihatan yang sendoknya bisa lihat dari sini.
tabelnya. Jenis minumannya lihat dari mana? Dari yang bawahnya. Ada tulisan tuh. ETS, ETS BT, ETS BTE, BTPT, ETS BT PTJ. Apa itu? ETS lihat keterangan bawahnya lihat. Dalam sendok teh atau ETS apa? Es teh susu, apa lagi? Teh botol. Nah, jadi jenis minumannya itu nomor 1 ETS. ETS itu kita kenalnya milk tea. Yang kedua ETS ditambah BT, berarti milk tea tambah bola tapioka, kita kenalnya boba. Iya kan? ETS BT PT berarti milk tea pakai boba pakai PT apa? Puding. Pakai J berarti tambah jelly. Nah, itu jenis minumannya. Oke. Kandungan gulanya dari mana? Kandungan gulanya, ngisi kandungan gulanya. Lihat keterangan di bawah, ada sendok. Sendok sama dengan 4,2 gram. Ada kelihatan? Nah, 1 sendok mewakili 4,2 gram. Nah, ETS berapa sendok? Nah, berarti berapa gula? Kok ditambah? Dikali. 2. Betul. Oke? Keterangannya bandingan sama yang paling kiri. Anjuran Kemenkes. Lebih besar atau lebih kecil? Ya, tuliskan langsung di situ. Oke. Jadi ada pulpen tertinggal. Oh itu. Bisa? bisa Pak? Allah. Nah, di Apa saja tanda-tanda dan gejala penyakit diabetes? ini biar lebih cepat. Nanti dilihat halaman kedua. Karena masih ada beberapa yang harus diisi kan? Nah, itunya tulisannya. Gambarnya itu. Iya Pak. Nah, isi tabelnya. Yang bawahnya. Jenis minumannya dari mana? Lihat yang itu. Di bawah ada ETS, ada ETS plus BT, ETS BTPT, ETS BTPTJ. Apa itu? Lihat di situ. ETS apa tulisannya? Keterangannya. Nah, ini jenis minuman yang pertama. Minuman kedua, es teh susu ditambah bola tapioka. Yang ketiga, es teh susu ditambah bola tapioka ditambah telur. Itu yang keempat. Kan ada 4 ya? Lalu kandungannya, gimana cara ngerjainnya? Dilihat dari sendok ya? Ya, 1 sendok mewakili apa? Es teh. 1 sendok. Nah, berarti es teh susu ada berapa sendok? Tuh lihat tuh. Ada 9 ya? Berarti diapain? Dikali. Nanti dikali. Itu kandungannya. Keterangannya bandingin sama yang paling kiri. Lebih kecil atau lebih besar? Dibanding anjuran yang Kemenkes ya. Yang 4 itu. Oke? Makanya bagi tugas biar lihat.
Gua atau Iwan berproduksi. Boleh. Bandingin sama yang Kemenkes, lebih besar atau lebih kecil? Kemenkes kan berarti batas kalian boleh konsumsi dalam 1 hari. Lebih gede atau lebih kecil? Yang Kemenkes lihat aja dari gambarnya. Kamu tinggal nulis lebih kecil, lebih besar. Itu saja. Hmm. Hmm? 14 sendok itu udah ikut sama BT-nya atau belum? Udah. Udah. ETS berarti yang kuningnya doang. ETS plus BT hijau doang. Itu udah ETS. semuanya. Iya. Iya. Berapa dapat? Itu ada singkat, Pak. Boleh. BT itu boba. PT puding, J-nya jelly. Banyak. Iya, kamu bandingin sama yang Kemenkes. Itu kan, iya. Melebihi atau kurang, kata-katanya bisa diganti. Mau lebih banyak, boleh. Ya. 3 ya, 3 kan 3. Apanya? 3 ini. Satu aja. Tiap ini satu, ini satu. Kalau solusi kan nggak harus satu. Kan bisa solusinya beberapa. Kalau masalahnya tetap satu. Sudah semua? Belum. Kalau grafik kedua tergantung ini aja. Informasinya di situ apa saja. Yang didapat dari gambar itu. Nomor 1 sama 2 doang. Enggak, ini semua. Dari sini kamu dapat informasi apa saja tulisan sini. Minimal 5. Misal, saya kasih contoh satu. Hah? Berdasarkan ini. Berdasarkan gambar ini, apa data yang bisa kamu dapetin? Ini satu ngobrol aja, makanya diskusi aja kalian. Jadi nggak usah masing-masing. Misalnya nomor 1 ini tadi udah benar tuh. Negara Tiongkok apa? Negara Tiongkok kena dampak penyakit menular banyak negara. Negara Tiongkok merupakan negara dengan penyakit penderita diabetes terbanyak di dunia. Yang kedua apa? Kalian cari tahu lihat di situ. Kalian bisa dapat informasi apa saja di situ. Bangladesh. Nah, ini Pak.
Lah ini udah. Iya 55. Iya, sob. Jadi kalau yang grafik kedua, gambar kedua, kalian artikan masing-masing tiap kelompok. Dapatnya apa? Dari angkanya misalnya, mau ngambil angkanya, mau ngambil dari kata-katanya, boleh. Misal, negara Mesir merupakan 10 terakhir penderita diabetes di dunia. Ini kan berarti kan nanti bisa beda-beda. Kalian mau ngambil bagian yang mananya kan beda-beda. Yang penting ada 5. 1 kolom, 1 poin. Menit lagi ya? 10 tuh. Kan harus ada presentasi. Makanya di kelompoknya bekerja sama. Masalahnya 2 saja. Solusinya yang bisa lebih. Iya dong. Iya. Saya 1-3. Ya kan ini per kelompok, jadi disamakan saja. Oh, informasi. Kamu nyari 1, kamu nyari 1, kamu nyari 1, dapat 5. Informasi apa? Dari situ. Informasi apa maksudnya? Dari gambar itu kamu bisa dapat informasi apa aja.
Misal Indonesia ada warna merah, ada warna biru kan? Di dalam ininya. Biru 2021, merah 2045. Indonesia 2021 berapa jumlahnya? 19,5 berapa? Juta. Jadi di Indonesia tahun 2021 penderita diabetesnya 19,5 juta. Itu dapat satu. Banyak kan makanya. Nah, Tiongkok berarti yang paling banyak di dunia. Bisa dapat satu. Kan Tiongkok banyak juga penduduknya. Dia 1,3 miliar. Iya, harus bagi-bagi. So kerja kelompoknya. Ya, cepat. 5 menit lagi. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Nanti direkap. Minimal ada satu yang sudah lengkap. Kan nanti pas presentasi ngebacainnya. Gitu. Ayo, 5 menit lagi. Sudah? Kipasnya rusak ya? Beli kipas 1, 2 gitu ya? Tambah. Abin, lihat nih, catatan lu kan. Nanti tentuin siapa yang presentasi ya. Nah makanya siapa yang nggak kerja? Bagi-bagi tugasnya. Nanti yang nggak kerja nilainya beda loh.
Saya perhatikan. Tentuin nanti yang presentasi. Oh. Siap, Kuto? Siap. Jadi harus ada minimal satu yang lengkap buat dibaca. Minimal buat yang presentasi satu lengkap. Satu orang lah. Banyak-banyak amat. Kalian seneng keroyokan ya? Sebentar lagi, 2 menit lagi. Kira ya? Ya, sekarang bagian presentasi. Ya, yang presentasi. Siapa yang sudah siap? 1 siap? Belum, 2, 3, 4 siap. Ya. Dengarkan, bentar. Ini nanti temannya presentasi kalian perhatikan dulu. Yang nyalin untuk persiapan yang presentasi di tiap kelompoknya 1 orang saja. Yang lainnya memperhatikan temannya. Oke? Ya, silakan kelompok 4 dulu. Di sini aja. Di situ dulu. No, situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau misalkan kita belajar info tuh sering pusing gak sih? Terus ngantuk gitu. Ya enggak? Nah, daripada kita ngantuk-ngantuk terus males, aku mau benar-benar mempresentasikan tentang apa yang telah kita kerjakan tadi. Jadi setelah kita mengamati video tadi, kan ada 2 video ya, itu masalahnya sama, tapi dampaknya itu berbeda. Dari masalah yang pertama, itu ada anak SD yang mengalami diabetes karena berlebihan dalam mengonsumsi zat aditif, yang dimana mengandung banyak zat berbahaya, seperti pewarna, pemanis buatan, pengawet, penyedap, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di masa pertama kan itu masih bisa dicegah ya dengan cara mengurangi atau membatasi pengonsumsian gula. Nah, kalau misalnya udah sampai ke masalah kedua, sampai gagal ginjal, sampai meninggal gitu, itu karena sang muda itu mengalami dampak dari berlebihan mengonsumsi zat aditif. Pemanis buatan yang terkandung dalam zat aditif dapat menurunkan fungsi ginjal sehingga dapat mengalami gagal ginjal sehingga meninggal dunia. Jangan sampai kalian mengalami tersebut ya. Oke, kita lanjut. Ya, yang itu. Kita lanjut ke informasi setelah kita mengamati infografis di halaman kedua. 3. Di sini ada beberapa takaran sendok dalam minuman yang berbeda-beda. Nah, sebelum itu kita bahas mengenai aturan Kemenkes.
anjuran Kemenkes ini hanya menganjurkan 12 sendok gula. Jadi yang pertama di sini ada es teh susu. Di sini es teh susu mengandung 37,8 gram atau sama dengan 9 sendok. Nah, tandanya itu lebih atau kurang? Kurang. Terus yang kedua ada es teh susu plus bola tapioka atau boba. Terus itu ukuran mulai. Di sini es teh susu sendiri mengandung 58,8 gram yang artinya lebih dari anjuran Kemenkes. Yang ketiga ada es teh susu plus gula tapioka plus puding telur dan ukuran large. Di sini dia mengandung 75,6 gram yang artinya lebih dari anjuran Kemenkes. Terus yang terakhir ada es teh susu plus gula tapioka plus puding telur plus jelly. Wah. Nah, di sini mengandung berapa? 9,6 gram. Artinya lebih. Next, kita bahas tentang informasi dari infografis. Yang pertama, Indonesia, negara kita ini masuk ke 10 negara penderita diabetes terbanyak. Urutan keberapa? 5. Hal ini disebabkan karena banyaknya mengonsumsi dan Terus yang kedua, Tiongkok merupakan negara dengan penderita diabetes terbanyak. Berapa tuh? Berapa? 9 jiwa. Banyak banget berarti ini juga. Oke, yang ketiga, gestasional berkembang selama apa? Pemerintahan. Loh. Kehamilan. Yang disusul dengan perubahan hormonal kehamilan. Terus lanjut ke yang keempat, diabetes dapat berkaitan karena faktor genetik dan infeksi virus. Terus yang terakhir, Mesir sebagai negara paling sedikit dari 10 negara pengidap diabetes terbanyak. Keren ya? Nah, kan tadi ada 2 video, terus aku juga udah bahas tentang masalah-masalahnya. Sekarang kalian mau tahu kasih solusinya biar mau dong? Jadi masalah pertama, solusinya itu membatasi pengonsumsian makanan atau minuman yang mengandung gula berlebihan. Jadi kalau misalkan kalian mau minum nih, kan bisa di meja ada air putih sama es teh. Kalian milih mana? Es teh. Lebih sehat air putih. Terus kayak solusi masalah kedua, kita bisa memilih dan memilah makanan atau minuman yang baik untuk kesehatan ginjal dan menjauhi makanan atau minuman yang berdampak buruk untuk ginjal. Oke, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 4. Ada lagi yang mau? Sudah siap? Lima, sudah? 3, 1. Yuk, yang sudah ada. Ya, kelompok 2 maju. Ayo. Ayo tadi perempuan sudah, laki-laki sekarang. Ayo, Iris. Ayo, Iris. Ayo kelompok 2 cepat. Waktunya nanti bentar lagi habis. Ayo kelompok 2. Oi. Yang lain perhatikan.
Yang lain gantian ngobrolnya. Kalau mau ngobrol, kalau mau bicara berarti harus ke depan. Yang bicara yang di depan. Kalau kalian mau bicara berarti ke depan. Oke, gantian ya. Silakan kelompok 2 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca aja masalah satunya apa yang kamu tulis itu, masalah 2-nya apa. Baca saja sob. Hasil diskusinya. Anak berumur 3 tahun divonis mengalami diabetes diakibatkan minum minuman manis. Pertanyaannya, Ya. apa dan mengalami diabetes? Masalah 2, orang pemuda divonis mengalami gagal ginjal. Pertanyaannya, mengapa pemuda tersebut mengalami gagal ginjal? Solusinya ya sok. Mau ke solusi langsung boleh. Yang informasinya? Yang gambar kedua. Yang gambar kedua. Halaman tuh 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini. Ya, so. Ya itu, bacakan. Ya, terus lanjut. Enggak. Ada lagi yang mau diulang? Itu boleh. Ya. Tapioka. Puding telur. Ya. Kemen guys. Nah. Ada lagi? Nah, ya. Sudah ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belajar bicara di depan, belajar komunikasi di depan. Jangan di beraninya ngomong di dengarkan.
Dengarkan, dengarkan. Halo, halo. Ya, jadi presentasi itu nanti kalian belajar komunikasi, belajar ngomong di depan. Jadi belajar mental juga segala macam. Ya, jadi yang belum pernah ngomong silakan bicara di depan. Mumpung masih di depan teman-teman ini. Ya, sekarang kelompok berapa yang belum? Yang mau maju? 1, 3, 5. Tiga, mau maju? 3. 5. Berarti kalau tidak ada yang presentasi, tidak ada nilai presentasinya. Ya, tinggal dibacakan saja. Dipercepat, waktunya habis. Kalau enggak nanti kalau tidak ada yang mau maju lagi, nanti saya simpulkan. Ya. Ya, dari kelompok 5, lihat yang lain, perhatikan. Masalah kedua itu masalah kedua mengapa gagal ginjal dapat terjadi setelah terlalu banyak minum minuman kemasan. Jadi karena tadi ada solusinya. Pertama, tidak mengonsumsi minuman manis secara berlebihan. Yang kedua, mengontrol minuman manis agar terhindar dari diabetes. Dan solusi kedua, lebih banyak minum air putih sebanyak 2 liter sehari dan selalu mengecek keadaannya ke dokter. Ada lagi? Informasi, silakan. Itu sih. Nah, itu. Yang lain perhatikan. Informasi pertama, gangguan autoimun berkaitan dengan faktor genetik infeksi virus. 2. Tiga. Empat. Ya, 4, langsung 4. 5. Oke. Ada lagi yang mau dipresentasikan? Jenis minumannya ada susu kandungan gula 37,6 gram. Dan berarti lebih besar kecil dari anjuran. Yang kedua, es teh susu dengan gula tapioka. Kandungan gulanya adalah 58,8, berarti lebih besar daripada. Yang ketiga, es teh susu ditambah dengan gula tapioka kandungan gulanya adalah 75,6 gram. Es teh susu ditambah gula tapioka ditambah kuning telur ditambah jelly, kandungan gulanya 96,6 yang berarti lebih besar dari anjuran. Terima kasih. Ya. Ya, kelompok 1. Lihat. Ayo. Ayo, cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
gula. Dan masalah dari video kedua adalah seorang anak meninggal karena mengidap penyakit gagal ginjal yang juga disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi teks makan. Pertanyaan dari video satu adalah bagaimana cara mengatasi diabetes. Cara mengatasi diabetes adalah rajin minum air putih, rajin berolahraga, dan menerapkan pola makan sehat. Pertanyaan dari video 2 adalah bagaimana apa penyebab dari penyakit gagal ginjal? Penyebabnya karena terlalu banyak mengkonsumsi gula dan kurang minum air putih. Teh susu kandungan gulanya adalah 37,8 gram dan lebih sedikit dari yang dianjurkan oleh anjuran Kemenkes. Yang kedua adalah susu tambah gula tapioka ukuran large yang mengandung 58,8 gram yang lebih banyak dari yang dianjurkan Kemenkes. Yang ketiga adalah susu ditambah gula tapioka ditambah ukuran large. Kandungan gulanya adalah 75,6 gram yang lebih banyak daripada yang dianjurkan. Yang keempat adalah susu plus gula tapioka ditambah puding telur ditambah jeli. Kandungan gulanya adalah 96,6 gram yang lebih banyak daripada anjuran Kemenkes. Informasinya adalah penderita diabetes di negara Tiongkok pada tahun 2021 mencapai 140,9 jiwa dan negara yang paling banyak menderita diabetes. Setelah negara Tiongkok, India juga termasuk sebagai negara yang banyak menderita diabetes mencapai 124,9 jiwa. Pakistan juga termasuk negara yang banyak mencapai diabetes sampai 60,2 jiwa. Indonesia juga masuk dalam 10 negara yang mengidap diabetes sebanyak 28,6 jiwa. Diduga diabetes diduga berkaitan dengan faktor genetik dan virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Lagi? Ya, susunya berapa? Dari berapa? Yang kedua? 97. Yang pertama begitu Ustaz. Sedikit yang kedua. 3. Ya. Informasinya. Ya. Oke. Solusinya? Oke. Udah lagi? Nah, cukup. Oh, baik.
Ya, ini beberapa presentasi yang kalian sebutkan. Pertama, dari segi masalah. Dari segi masalah, saya refleksi apa saya evaluasi apa yang sudah kalian presentasikan. Masih banyak kebanyakan hanya memindahkan judul ke masalah. Judul videonya dipindahin jadi masalah. Masalah utamanya kenapa kalau kebanyakan jadi penyakit. Apa yang terjadi dalam tubuh ketika kalau terlalu banyak. Itu yang harus dicarikan sebenarnya nanti solusi. Masalahnya itu. Kenapa kebanyakan bikin penyakit? Segala yang berlebihan kenapa bikin penyakit? Jadi bukan karena hanya mengkonsumsinya saja, tapi ketika terlalu banyak kenapa menjadi penyakit? Itu solusi yang harus dicari. Ada beberapa yang sudah bagus memberikan solusinya. Pertama ya memang harus dikurangi. Dikurangi konsumsi zat manisnya. What can we do? Batasi konsumsinya. Yang kedua, gaya hidupnya yang sehat. Gaya hidup sehat itu apa? Jaga pola makan, pola tidur, olahraga. Lagi? Jaga pola makan maksudnya apa? Makanan sehat itu yang kayak gimana? 4 sehat 5 sempurna apa aja? Dilakukan? Dilakukan nggak? Enggak. Pola tidur? Pola tidur? Sekitar jam 9-an ya. Jangan terlalu malam. Jangan sering begadang. Jangan tidak tidur. Jangan sleep call sampai jam 12 malam, jangan. Siapa yang sering sleep call? Soalnya di BK itu banyak kasus sleep call itu masih banyak ya. Nanti saya cek ya. Lagi, ya ada pola tidur, pola makan dan juga olahraga. Olahraga itu nanti masuknya kemana? Ketika ada konsumsi, bentar, untuk pemanis itu kan lebih banyak glukosa. Glukosa itu karbohidrat. Dia bisa hilang ketika kita bergerak. Kenapa ketika bergerak dia bisa berkurang jumlah glukosa di dalam tubuh? Karena dia dibakar. Ketika kita bergerak, kita menghasilkan bernafas lebih banyak. Bernafas lebih sering. Ketika bernafas lebih sering butuh tenaga besar. Proses pembakaran glukosa yang ada di dalam tubuh lebih sering. Nah, ketika itu tidak dilakukan, karbohidratnya kemana? Tersimpan masuk ke dalam lemak. Masalahnya apa? Mengganggu ke metabolisme tubuh. Ganggu ke peredaran darah sehingga diabetes. Kenapa bisa mengganggu peredaran darah sampai diabetes? Karena gulanya itu ke dalam darah, terserap di dalam darah, sehingga mengganggu penyerapan mineral-mineral yang lain. Yang diserap hanya karbohidrat saja. Sehingga keruh, darahnya kental, tidak encer. Ketika darah kental, ngaruhnya ke saraf. Ngaruhnya ke, misalnya kalian kenal kalau ketika diabetes orang terluka, dia tidak bisa kering lukanya. Sampai harus diamputasi. Betul? Ada yang seperti itu. Misal ada diabetes mata, diabetes. Kenapa? Karena ketika masuk obatnya ke dalam tubuh, obatnya tidak terserap oleh darah. Karena kebanyakan gulanya. Sehingga obat yang harusnya bisa masuk ke dalam sel yang rusak itu,
sehingga harusnya kering, nggak nyampe ke sana. Terhalangi oleh glukosa yang diikat dalam darah. Itu masalah diabetes. Gagal ginjal mempengaruhi ke gagal ginjal, mempengaruhi proses ekskresi. Kalau ginjal itu ekskresi, kita mengeluarkannya satu keringat. Ekskresi itu kita mengeluarkan keringat, ekskresi itu mengeluarkan zat sisa. Zat sisa yang kelebihan dari tubuh. Kelebihan air bisa lewat air kencing, bisa lewat keringat. Jadi kalau nggak keringetan, sering beser. Kalau kebanyakan minum. Racun dibuangnya lewat hati. Makanya kalau sakit hati karena sering diracun. Oh, nggak gitu ya? Beneran. Hati itu menetralisir racun. Itu nanti masuknya nanti ke sana. Jadi kenapa sampai seperti itu? Karena ketika berlebihan mengganggu semua proses metabolisme organ-organ yang ada di dalam. Lalu yang paling bisa kalian lakukan, yang makanya saya beri grafik, perhatikan kandungan zat aditif. Di dalam kemasan itu ada komposisi. Berapa banyak gulanya? Itu ada. Nah, patokannya anjuran Kemenkes itu maksimal yang bisa kalian konsumsi dalam 1 hari. Bukan 1 kali minum. Jadi kalau mau minum milk tea saja boleh. Tapi kalau milk tea-nya 2 kali, 2 gelas, masalah juga. Lihat dari sasetnya. Makanya di sasetnya itu, di bagian belakang, dilihat. Itu ada komposisinya. Gulanya, berapa banyak miligramnya, gramnya ada. Nah, gitu. Nah, dari sekarang, makanya itu yang diminta dibiasakan. Di belakang itu selain gula, di sana kelihatan konsumsinya apa saja, isinya apa saja isi itu. Ada antioksidannya, ada pemanisnya, ada pewarnanya. Pewarnanya tidak ada kebanyakan kalau yang sasetan 2 setan tadi, 3 setan, 4 setan. Enggak. 3 saset, 2 saset, 4 saset itu. Yang di saset itu nanti dilihat. Itu bisa kalian lihat. Nanti di buku bandingkan. Mana yang termasuk pewarna, mana yang termasuk pemanis. Kebanyakan buatan. Kenapa? Kenapa nggak alami? Kenapa nggak pakai gula? Kenapa yang di milk tea, teh pucuk, itu nanti kalau kalian lihat itu bukan gula. Pemanisnya buatan. Karena kalau pakai gula biasa, mahal. Nggak mungkin harganya cuma 1.000. Kalian beli minuman saset berapa sih? 2.000. Gula 1 kilo berapa? Nggak akan untung mereka. Jadi kenapa menggunakan yang buatan? Karena mereka lebih manis dibandingkan gula berkali-kali lipat. Jadi kalau misalnya pakai gula butuh 3 sendok, pakai pemanis buatan mungkin setengah sendok. Nah, jadi kesimpulannya apa? Dibatasi ya. Dibaca betul, dibaca ya sasetnya, komposisinya, setelah tahu batas. Jangan cuma baca doang. Teorinya tahu, prakteknya. Oke? Ada pertanyaan? Gitu. Lalu yang kedua, untuk yang tadi, dengar ya, grafik yang sendok udah oke, semuanya sudah bisa. Nah, lihat sekarang yang grafik yang keempat, yang grafik yang kedua.
Kebanyakan, dengarkan, informasinya hanya memindahkan tulisan yang di situ ke informasi. Bukan baca grafik, kebanyakan masalahnya di sana. Makanya di situ kebanyakan kalian nulisnya gangguan autoimun diduga berkaitan dengan titik-titik-titik. Sel-sel tubuh dipengaruhi titik-titik-titik. Gestasional dipengaruhi kehamilan titik-titik. Hanya memindahkan yang ada di dalam grafik ke informasi. Jadi bukan hanya seperti itu saja. Bisa dituliskan di sana ada 3 tipe diabetes misalnya. Tipe 1, tipe 2, dan tipe gestasional. Itu tipe-tipe diabetesnya. Kalau lihat gambar yang ini, gambar yang Tiongkok sampai Mesir. Mesir di akhir bukan berarti dia keren karena terakhir. 10 besar dunia masa keren? Penyakit penderita diabetes 10 besar dunia masa keren? Enggak dong. Yang seperti itu. Ya, itu evaluasi hari ini. Ada beberapa yang sudah sangat komunikatif, ada yang masih membaca saja, ada yang matanya ke kertas doang, ke depan yang nggak ada, bocor terus. Itu ada penilaian-penilaian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti ada postesnya bisa di... Kok tidak muncul? Ada... Tidak ada. Rakit, Cok. Oh. Nanti saya kirim lah barcode-nya. Nanti itu yang jadi postesnya. Harusnya bisa muncul waktu. Oh, nggak mau. Jadi itu ya. Jadi untuk zat aditif itu apa tadi? Zat pencampur, penambah makanan. Bisa menambah warna, rasa, aroma, sama. Jadi minimal ada dia bisa mengawetkan, dia bisa menambah rasa. Pengawetkan misalnya contohnya apa? Garam. Ada ikan kalau dikasih garam jadi ikan asin akan lebih lama busuknya dibandingkan ikan yang biasa saja. Telur asin lebih awet dibandingkan yang lain. Ada zat sebagai penambah rasa, penyedap, ada pengharum. Mengharum misalnya bau daun pandan dimasukin jadi harum. Warna alami ada pakai daun pandan jadi hijau, wortel nambah jadi oranye. Buah naga jadi merah. Makanannya apa? Pewarna buatan dari mana? Iya, zat kimia buatan. Zat kimia buatan itu yang menghasilkan pabrik. Dia mencampurkan beberapa unsur yang dari segi warnanya sama. Misalnya dia biru, dia cari unsur-unsur yang berwarna biru, tapi bisa dikonsumsi. Baik untuk tubuh dalam dosis tertentu. Tapi kalau kelebihan tentu saja masalah. Ada juga yang nakal, yang bahaya, pakai pewarnanya bukan pewarna makanan. Pewarna baju. Itu pakai pewarna. Banget. Kan hitam. Yang itu. Lalu kita harus mengkonsumsinya jangan berlebihan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan.
jaga pola makan, pola tidur, olahraga, dan selalu melihat atau membaca dan mempraktekkan kandungan makanan yang kita konsumsi. Oke, kalau tidak pertanyaan dicukupkan. Pertemuan selanjutnya itu zat yang kedua, zat adiktif. Bedanya satu huruf. Ada aditif, ada adiktif. Adiktif, adiksi. Zat yang menyebabkan adiksi. Adiksi itu apa? Kecanduan, ketergantungan. Narkoba, rokok, kopi. Kan ada kopi, kan ada orang yang kalau nggak ngopi pusing. Nah itu nanti itu yang kita bahas. Itu yang pertemuan selanjutnya tentang zat adiktif. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, dicukupkan. Ya, sebelum ditutup, kita baca doa lagi. Biar apa yang kita lakukan berkah selamanya. Dipimpin lagi. Ayo. Yang lainnya perhatikan dulu. Kan mau berdoa. Mau berdoa harus duduk ya Una. Mau berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan yang belum beres dilengkapi nanti dikumpulkan. Silakan dibereskan mejanya. Udah matiin aja. Ini nggak apa-apa langsung mati, keluarin. Matiin. Ya sudah Pak sih Pak, cukup ya. Terima kasih teman-teman yang lain, Bu Yeti, Bu Tisa, Bu Wahyuni, dan Bu Zidni. Sampai ketemu besok pagi jam 9 ya Bu Zidni ya tadi. Ya. Saya mohon pamit dulu. Mohon maaf teman-teman. Ya terima kasih atas kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung nyambung Gimet yang berikutnya nih kan? Hah? Gimet sama Pak Bidin lagi kan? Oh iya jam 3 ya? Iya jam 3 kan? Lanjut. Beres-beres. Istirahat. Bu Zini besok jam berapa?